Orang yang berdoa adalah orang yang bergantung kepada Allah. Jadi kalau orang yang tidak berdoa adalah orang yang bergantung kepada diri sendiri. Sebenarnya seperti itu. Shalom teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan podcast di mana pada podcast kali ini juga temanya yaitu based on truth. Yaitu semuanya harus berdasarkan dengan kebenaran. Dan pada podcast ini kita ada 3 narasumber yaitu dari AKK, PKK bahkan koordinasi. Dan ada juga nanti untuk pembicara kita yang akan membawakan kita untuk diskusi firman. Kita semua yang akan berbagi, perkenalkan namaku Jeffrin dari Fisika 2017. Mungkin boleh disambung dari Clary tadi, boleh perkenalkan diri. Perkenalkan, namaku Clarita Frisilia Saragi dari jurusan Fisika Instrumentasi. Terima kasih. Namaku Jojo Lebanteruan dari D3 Fisika. Shalom, perkenalkan namaku Haryati dari Kimia Sambut 2014. Shalom, sampai jumpa melalui dunia maya ya. Iya. Nama kami Nista Tobi ya. Stambu 98 dari ilmu komputer ya sebenarnya. Sekarang sudah staf di PDPA ya saja. Jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan sama-sama membahas bahkan berbagi terkait kondisi kehidupan doa atau mungkin kendala berdoa itu apa dan solusi yang dikerjakan apa supaya tetap taat dan boleh menikmati doa-doanya kayak gitu. Jadi nanti kita akan boleh banyak berbagi dan mungkin boleh kita sama-sama mengikuti dan secara fokus dimanapun kita berada saat ini karena kita tidak bisa dipertemukan dengan metode offline, namun kita bersyukur ketika lewat online pun boleh tetap kita kerjakan gitu. Mari kita tetap boleh mengerjakannya dengan fokus dan maksimal kayak gitu. Namun nanti pada podcast kali ini link angket akan dicantumkan di deskripsi. Nanti boleh kita sama-sama mengisi ketika pun kita sudah menonton dan boleh membagikan apa yang kita dapati kayak gitu supaya boleh sama-sama kita evaluasi. Oke, mungkin selamat menikmati dan selamat mengikuti. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, buat kasih setiamu, buat sukacita, bahkan buat penikmatan akan Engkau yang selalu Engkau sediakan bagi kami ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih kepadamu ketika Engkau memberikan waktu bagi kami untuk boleh sama-sama berbagi, bahkan boleh sama-sama memperhatikan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami di dalam berbagi pun, berkati kami juga di dalam menyampaikan setiap hal, biarlah setiap yang kami sampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih buat media yang boleh Engkau adakan, yang boleh kami pakai untuk memaksimalkan pengerjaan pelayanan kami ya Tuhan. Ketika pun kami mengerjakannya secara online, melalui via Zoom ya Tuhan, namun Tuhan boleh tetap bekerja, Tuhan boleh tetap memberkati, supaya setiap yang akan kami bahas tetap maksimal, dan boleh tetap tersampaikan kepada setiap komponen pelayanan UPF MIPA, Farmasi, dan Fasilkom TI ya Bapak. Ya Bapak, bahkan buat firman yang akan kami didiskusikan ya Tuhan, pada podcast kali ini, biarlah Tuhan yang boleh menyertai hamba-Mu, yang akan berbagi, bahkan juga yang akan memimpin di jalannya diskusi firman ya Tuhan. Bahkan berkati juga kami, yang sama-sama boleh memPA-kan ya Tuhan, boleh juga sama-sama membagikan apa yang kami dapati ya Bapak. Berkati kami ya Tuhan, kami serahkan podcast ini hanya ke dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke.
mungkin kita akan masuk ke bagian diskusi firman yang akan dibawakan oleh Kak Afnita. Kepada Kak Afnita kami serahkan, Kak. Oke, terima kasih. Ya, kita sama-sama membuka dari Matius 6 ayat 9 sampai ke 13 ya. Doa Bapa Kami ya, doa yang paling sering kita ucapkan ya. Kita akan membahas melalui doa Bapa Kami ini ada beberapa hal ya. Yang pertama kita akan belajar mengapa sih doa itu merupakan hal yang vital di dalam kehidupan kita gitu. Yang kedua adalah bagaimana berdoa sesuai dengan kehendaknya Tuhan gitu. Ternyata berdoa itu pun harus sesuai dengan kehendak Tuhan ya gitu ya. Ada aturan-aturan tertentu gitu supaya memang doa itu adalah doa yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah apa sih dampaknya bagi kita ketika kita sebagai orang percaya, terutama ya sebagai pelayan Tuhan, ya. Semua kompel ya dimanapun saat ini berada, akhirnya bisa menghidupi doa itu gitu, menjadi pendoa dalam kehidupannya setiap harinya. Dan terutama kita akan belajar dari nats ini juga apa yang terjadi secara pribadi, transformasi apa yang terjadi ketika kita memiliki intimasi ya. Pakai bahasa intimasi itu menggambarkan kedekatan yang sangat intim. Kalau kita kan sering mengatakan happy date ya. Ketika memiliki kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan, pasti memiliki dampak yang sangat luar biasa kepada diri kita maupun secara global ya kepada dunia ini. Oke, sama-sama kita baca dari Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Sampai kepada eksposisi ayat ini ya, kepada adik-adik nanti bebas bertanya ya Dek ya, atau mungkin sama memberikan pendapat juga ya, sama seperti kayak kita PA ya. Jadi kalau kita baca di Lukas, ayat yang sama juga berisi tentang doa Bapa Kami ini, kalau di pembukaan kan dikatakan Tuhan ajarlah kami berdoa gitu. Jadi para murid-murid ketika melihat Tuhan Yesus berdoa, mereka tertarik untuk berdoa dan mereka meminta supaya Yesus mengajarkan mereka berdoa. Maka Yesus berkata, oleh karena itu berdoa demikian. Mungkin kita sharing pribadi masing-masing dan juga diskusi beberapa pertanyaan ya, supaya lebih terarah. Coba kita membahas per item ya. Jadi ayat 9a ya dikatakan ini, karena itu berdoalah demikian. Jadi ini merupakan ajakan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi doa merupakan hal yang vital bagi orang percaya. Kalau tadi dikatakan di Jeffrey bagaimana based on the truth itu ya, hidup dalam kebenaran berarti memiliki doa yang benar, memiliki relasi yang benar, akhirnya memiliki hidup yang benar, dan akhirnya pun memiliki pelayanan yang benar ya. Sampai doa itu dianggap sebagai nafas hidup orang percaya. Itulah sebabnya Yesus menyuruhkan supaya berdoa dan memberikan contoh doa yang luar biasa. Nah, mengapa doa itu merupakan kebutuhan vital? Kita lihat dulu ya, apa sih sebenarnya arti doa itu? Jadi dalam bahasa Yunani dan Ibrani, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, jadi dirangkumnya. Doa itu mengandung gagasan meminta, memohon, mengemis, memohon dengan penuh belas kasihan, mencari, meminta petunjuk, memuji, bersyukur, mengajarkan, ibadah yang benar, taat, pengakuan, termasuk pengabdian kepada Tuhan juga dibuktikan ketika kita berdoa. Termasuk juga menunjukkan bahwa kita adalah memiliki kepercayaan kepada Tuhan, kita tunjukkan melalui doa kita. Dan respek penghormatannya, jadi penghormatan kita kepada Allah, kita tunjukkan juga ketika kita memang memiliki kehidupan doa yang benar, dan yang terakhir adalah doa itu merupakan kebergantungan kepada Allah. Jadi pada kita semua adik-adik di sini ada sih kakak buat ada pertanyaan ya yang sama-sama kita diskusikan.
Dan juga bisa kita jawab juga melalui eksegese ayat ini, dan juga kita kolerasikan ya dari pengalaman kita juga setiap harinya. Nah, kalau dari Matius 6 ayat 9 ini merupakan ajakan daripada Yesus ya. Jadi seharusnya orang percaya itu seberapa penting sih sebenarnya doa itu bagi kita kalau akhirnya dihubungkan dengan arti daripada doa itu sendiri dan siapa yang mengajak supaya kita berdoa gitu. Kalau memang itu merupakan hal yang vital dalam hidup kita, seberapa vital Kak itu sebenarnya jikalau kita mengkolerasikannya ya dari arti doa itu sendiri. Dan juga kalau kita kolerasikan dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang pelayan atau sebagai orang percaya, benar nggak tidak ya? Maksudnya sevital ketika pengertiannya demikian vital, tetapi dalam actionnya apakah sama gitu ya pengertian yang kita imani dengan tindakan yang kita lakukan sendiri sebagai orang percaya. Atau mungkin dari adik-adik ada pendapat dari arti doa itu sendiri dan seberapa vitalkah doa itu bagi kita sebagai seorang percaya. Berbicara tentang doa itu seberapa vital, kalau kita bilang vital itu kan penting kayak gitu ya, sesuatu hal yang sangat-sangat, kalau dibilang misalnya organ-organ vital itu misalnya kayak jantung gitu kan, kalau nggak ada jantung ya semua proses yang tubuh kita ini akan berhenti kan kayak gitu, nggak akan berjalan dengan lancar gitu. Begitu juga sih dengan maksud vital dalam doa ini ya, ketika doa itu tidak menjadi hal yang vital, hal yang penting bagi kita, berarti tanda kutip ya, apa yang dikerjakan gitu, dengan siapa dia berelasi kayak gitu. Itu sih. Sebagai orang yang percaya, doa itu merupakan nafas ya, nafas kehidupan orang percaya gitu. Nah, dihubungkan ke kata vital tadi, begitu penting nafas bagi kehidupan kita, bagi tubuh ini. Kalau Kak Haryati tadi mencontohkan jantung, dan tidak terlepas pentingnya nafas bagi hidup kita. Nah, kalau semisal nafas tidak ada berarti mati. Nah, doa tidak ada berarti mati gitu. Jadi sepenting itulah, sevital itulah doa bagi kita, gitu. Orang yang percaya gitu. Nambahi dikit, ketika pun doa dalam artinya adalah napas orang hidup percaya kayak gitu. Ketika pun manusia tidak hidup lagi kayak gitu, tidak bernapas kayak yang dibilang doa itu, berarti manusia itu udah mati secara rohani kayak gitu. Oke, dari Kak Afnita Kak, ada lagi Kak? Iya. Jadi apa sih dari kesimpulan dari ayat ini sih, dari ayat 9a ini benar sekali ya. Kalau kita hubungkan memang dari arti doa itu sendiri ya memang sangat vital gitu. Jadi antara hidup dan mati, walaupun secara fisik kita hidup, tapi secara rohani bisa kita mengalami kelesuan ya, karena kita tidak bergantung kepada sumbernya. Nanti kita akan hubungkan dengan ayat yang berikutnya. Sama seperti di awal tadi kan, ketika perjanjian lama dan perjanjian baru sendiri demikian luas mengartikan arti doa itu sendiri. Bahkan dikatakan adalah pengabdian gitu dan pengagungan serta bukti kepercayaan gitu. Jadi merupakan reaksi alamiah ketika kita mengatakan kita orang percaya, ya reaksi alamiahnya adalah bergantung kepada orang yang kita percayai kan gitu dianya. Jadi kebergantungan kepada Allah kita. Jadi kalau kita ambil kata negatifnya artinya apa ya, perbandingan kalimat positif negatifnya ya, orang yang berdoa adalah orang yang bergantung kepada Allah. Jadi kalau orang yang tidak berdoa adalah orang yang bergantung kepada diri sendiri, sebenarnya seperti itu. Itulah vitalnya gitu. Ketika kita berdoa dalam banyak hal ya dalam kehidupan kita, berarti kita menunjukkan hormat kita kepada Allah, menunjukkan pengakuan kita kepada siapa sih Allah itu sendiri gitu.
Kalau kita mengatakan dia adalah Allah kita, dia adalah Bapa kita, dialah sumber daripada orang yang kita, makanya pribadi yang kepadanya kita mengabdi, seharusnya kita harus menunjukkan pengabdian kita itu, menunjukkan penghormatan kita itu, menunjukkan kepercayaan kita itu, menunjukkan kebergantungan kita itu, menunjukkan rasa syukur kita itu yang melalui, salah satunya adalah melalui doa itu sendiri. Seperti itulah makanya dikatakan itu kenapa itu nafas kehidupan. Hidup itu kan lawan katanya mati ya, jadi sumber hidup. Hidup artinya ketika kita memiliki intimasi dengan Allah itu, Allah memberikan banyak kehidupan, energi ya dalam banyak hal. Maksudnya hidup sebagai orang percaya, akhirnya kita bisa maksimal hidup seperti yang dikatakan Jeffrey tadi ya, tema kita ya, based on the truth ya, apa tadi, hidup dalam kebenaran ya. Jadi salah satunya kita nggak akan dimampukan untuk hidup benar, itu dia yang pertama ini ya. Jadi itu dulu sebagai dasarnya. Kita nggak akan dimampukan, tidak akan satu orang pun orang percaya tidak akan mampu menjalani kehidupan yang benar seperti yang Allah kehendaki kalau dia tidak memiliki relasi kepada sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Allah. Jadi relasi itu, maksudnya kebenaran itu bisa kita dapatkan ketika kita dituntun oleh kebenaran itu, bisa kita jalankan jikalau kita dituntun oleh sang sumber kebenaran sendiri, yaitu melalui doa. Itu sih. Berikan kepada moderator. Oke Kak. Jadi kan tadi kita bahas juga ya. Udah disampaikan juga, udah banyak disampaikan Kak Afnita, seberapa penting itu doa gitu ya. Bagaimana sih seseorang itu dikatakan sedang menikmati doanya kayak gitu. Mungkin dari Clarita deh boleh berbagi. Dikatakan seseorang menikmati doa-doanya, kalau yang aku dapati ada hasil yang diperoleh itu, bukan tapi bukan jawaban doa kan ada ya, tidak, dan tunggu. Nah, dari proses itu ada hasil yang muncul gitu. Ketika jawaban doa tadi belum diterima. Nah, maksudnya hasil di sini bukan langsung jawaban doa kalau semisal aku meminta sesuatu dan langsung ada, bukan itu yang aku maksud untuk buahnya gitu. Tapi ada hal-hal yang Tuhan berikan gitu, dan belajar dari doa-doa kita itu. Nah, kalau contoh kecilnya itu bagaimana melatih kesabaran itu, ada buahnya gitu dari proses menikmati doa-doa tadi gitu. Kalau yang aku dapati kayak gitu Bang, untuk bagaimana aku menikmati doa-doa itu ketika benar-benar dari doa itu pun aku bisa belajar kayak gitu. Kayak gitu. Oke, terima kasih Clarita atas yang dibagikan. Oke, kalau untuk dari Jocor deh, ada yang mau ditambah Jik? Kalau dari Kubang tentang penikmatan doa-doa kan, ketika pun berdoa, kepekaan itu kayak gitu. Ketika pun ada yang kita doakan kepada Tuhan itu, kita jadi tahu kayak gitu apa yang mau Tuhan kehendaki dari setiap doa-doa kita. Jadi dalam menikmati doa kita pun ada kepekaan yang kita dapat untuk mendengarkan suara Tuhan itu sendiri kayak gitu. Apa yang seharusnya apa sih harusnya jawaban dari doa-doa kita yang harus kita lakukan ke depannya gitu, Bang. Oke, terima kasih Jor. Pengalaman yang berbeda gitu ya, tapi dengan tujuan yang sama ya kan gitu ya. Ya pasti ketika doa itu dinikmati memiliki dampak yang luar biasa, tapi ketika tidak dinikmati juga memiliki dampak yang luar biasa juga kan gitu ya kan. Seperti perbedaan antara hidup dan mati sebenarnya. Nah, sebenarnya sih apa dampak doa itu nanti kan akan kita PA-kan secara kepada yang berikutnya ya gitu. Jadi kakak sendiri ketika doa itu dinikmati memiliki impact yang menyeluruh gitu. Aku semakin mengenal siapa Tuhanku kan itu. Dan aku juga akhirnya ketika aku semakin mengenal siapa Allah itu, karakternya, sifatnya, apa yang dia mau kan gitu. Akhirnya
ya kakak sendiri pun semakin Tuhan bukakan mengenal diri sendiri juga akhirnya. Jadi semakin mengenal diri sendiri, semakin intim kan gitu. Akhirnya pengenalan yang semakin dalam itu mengubahkan diriku. Ketika aku diubahkan oleh Tuhan, pasti berubah juga sikapku dengan pelayanan, dengan orang lain dan dengan semua gitu. Jadi memiliki impact yang sangat menyeluruh gitu. Oke, udah sampai tadi, sekarang kita sampailah kepada dari Matius 6 ayat 9b tadi ya. Kalau tadi katakan berdoalah demikian, sekarang sampai kita kepada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. Dikatakan di sini Bapa kami yang di sorga gitu. Jadi sangat menarik sekali ya ketika dikatakan Yesus mengajarkan para murid berdoa, nggak dikatakan Allah kan gitu ya, tapi memakai kata Bapa gitu. Jadi dalam sekali artinya gitu ya. Jadi Bapa kami yang di sorga. Nah sekarang kita pahami dulu apa arti Bapa. Ya, mungkin kita nggak perlu lagi diulangi ya. Bagaimana supaya menjadi anak sudah pasti ya harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kan gitu ya. Jadi semua di sini sudah pada anak-anak ya, anak-anak Allah kan gitu ya. Yang mendengarkan nanti pun kompel semua sudah pada anak-anak Allah. Jadi kita nggak perlu lagi membahas kepada itu ya gitu. Jadi kakak sendiri apa sih arti Bapa itu ketika Yesus mengajarkan para muridnya memanggil Bapa di dalam doa. Jadi arti Bapa itu sangat luas sekali. Dikatakan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu artinya adalah pencipta, pemberi hukum, relasi Bapa dan anak, memiliki otoritas tertinggi, sumber segala sesuatu, yang memiliki wibawa tertinggi, maha kuasa, sebagai pelindung bagi anak-anaknya, dan juga hubungan yang eksklusif dan akrab, memiliki kekeluargaannya. Jadi kalau kita katakan lagu nyanyi saya kita nyanyikan ku cinta keluarga Tuhan ya, karena dia Bapa kita dan kita anaknya. Jadi berdoa juga merupakan momentum istimewa yang mengingatkan bahwa kita spesial sebagai anak yang berelasi dengan Bapa yang memiliki makna yang luas tadi gitu. Ya mungkin sebelum sampai kepada beberapa pertanyaan ya, bagi kita sendiri apa sih ketika kita berdoa, apakah dampak pengertian, apakah Bapak itu memiliki dampak secara pribadi terhadap diri kita dan terhadap pelayanan ya? Apa kira-kira ketika kita kadang-kadang sih kita berdoa dengan Allah nggak salah ya kan gitu ya, tapi dengan pengertian Bapak itu punya impact secara pribadi nggak bagi diri kita dan juga bagi pelayanan? Kira-kira kalau kita membaca ayat ini, atau karena adik-adik kan sudah baca di rumah sendiri ya gitu. Ketika direnungkan apa sih hubungannya ketika aku panggil ya Bapa pada diriku secara pribadi dan juga terhadap pelayanan yang sedang kita kerjakan. Oke. Kita bisa berbagi lah. Oke, tadi dibagikan sama Kak Afnita arti Bapa ya. Ya, kalau boleh berbagi sedikit dari moderator. Ya, Bapa adalah pemilik kehidupan kita. Bapa adalah pemilik pelayanan yang kita kerjakan juga gitu. Kita ada karena Bapa dan pelayanan kita karena Bapa gitu. Jadi semua memang berfokus kepada Bapa kita, Bapa yang boleh menjadikan segalanya ada, dan bahkan Bapa adalah sang pemilik segalanya gitu. Mungkin boleh ditambahi dari narasumber? Sama sih kayak yang dibilang Jeprin ya, Bapak itu hubungan anak dengan Bapak, pemilik kayak gitu ya. Dan ibaratnya kayak apa sih, seperti kita dengan Bapak kita juga sih kayak gitu ya. Mungkin kan ketika ya misalnya contohnya kita meminta sesuatu sama Bapak kita pun kita nggak ini ya, nggak kayak sama Bapak orang lain ya gitu. Misalnya aku minta sama bapakku pasti beda minta sama bapak orang lain kan gitu. Pasti ya aku leluasa, misalnya aku kenal bapakku kayak gitu. Begitu juga sih hubungan kita dengan Bapa kita yaitu Tuhan gitu. Sebenarnya ya kita tahu Bapak itu pasti tahu apa yang menjadi kebutuhan anaknya kayak gitu. Begitu juga misalnya kayak aku sama bapakku juga, misalnya minta sesuatu sama bapak gitu kan. Pasti bapakku pasti memberikan apa yang ku perlu sih. Misalnya sekarang lah aku mau minta mobil sama bapakku. Sebenarnya itu kan nggak kebutuhanku gitu kan. Pasti apa respon bapakku pasti nggak dikasih kan kayak gitu. Gitu juga sih misalnya hubungan kita
dengan Bapa gitu dalam berdoa gitu kan. Ya, yang ku pahami Bapa pasti akan memberikan yang kita butuhkan kayak gitu, yang terbaik. Itu harus kita pahami sih di dalam berdoa tentang pengertian Bapa ini kayak gitu. Itu sih. Dari Kak Afnita masih ada, Kak? Iya. Ya, pas ya. Jadi menggambarkan kalau dari kakak sih tambahannya kan, Dek. Jadi ketika pengertian Bapak itu apa ya? Sampai sekarang sih aku kalau berdoa itu memang daripada bilangkan Allah, lebih sering memang panggil Bapak gitu. Kayaknya deket sekali, intim sekali gitu ya. Jadi kalau itu kepada relasi pribadi ya gitu, dan kepada pelayanan akhirnya, dan terhadap hidup juga yang menggambarkan seperti ini. Akhirnya nggak stres di dalam pelayanan, Dek. Sebesar apapun masalah dalam pelayanan, Iya. tidak mengandalkan diri sendiri gitu ya kan. Hidupku kan punya Bapakku gitu. Ya pelayanan ini pun punya Bapak gitu ya kan. Jadi Bapak sedang apa namanya mendelegasikan aku mengerjakan ini, aku kerjakan. Gitu kan. Jadi LPJ-nya kita kepada Bapak ya gitu ya. Jadi akhirnya pengertian kepada apa ya, doa seperti yang bilang si apa tadi ya, siapa tadi yang bilang relasi Bapak tadi yang minta jangan minta sama bapak tetangga gitu ya. Ya, jadi memang istimewa sekali kita ya, hanya orang percaya, hanya orang Kristen yang panggil Tuhan Bapa ya kan gitu ya, agar kita adalah anak-anaknya kan gitu dia. Jadi akhirnya membuat kita akhirnya berdoa itu pun adalah perjumpaan yang spesial. Seharusnya kita memiliki kehidupan doa yang apa ya, yang baik ya, karena kita perjumpaan itu merupakan perjumpaan yang luar biasa antara seorang anak dan Bapa. Terus Dek. Oke Kak, boleh dilanjut lagi Kak. Lagi lah ya. Oke, itu dampaknya ya terhadap berarti memiliki dampak ya terhadap kita pribadi maupun terhadap pelayanan. Yang kedua adalah Allah adalah Bapa kita dengan pengertian di atas. Sebenarnya sih nggak kita bahas semuanya ya, kalau kita bahas satu persatu arti Bapa ini yang dihubungkan dengan kehidupan kita dan pelayanan luas sekali sebenarnya gitu. Jadi kakak ambil satu aja dikatakan. Kenapa kita berdoa? Kenapa doa itu merupakan hal yang sangat vital gitu? Karena Bapak itu artinya adalah sumber segala sesuatu gitu. Sumber apa kan itu kan dalam pelayanan? Dia sumber keberanian, dia sumber hikmat, sumber keberanian untuk menyampaikan Injil, sumber kekuatan ya. Juga sumber kemenangan, sumber segala sesuatu yang baik gitu dia. Jadi memang akhirnya ada sih yang kakak yang siapkan ya, mungkin adik-adik sudah baca ya. Sumber keberanian itu Nehemia 1 dan 2 ya. Dia bingung ya ketika dia apa namanya ketika dia mendengar tembok Yerusalem akan runtuh ya. Yang pertama sekali itu dia berdoa kan kepada Tuhan gitu. Karena dia harus berhadapan dengan raja apa namanya yang luar biasa ya. Kalau kita baca mungkin sudah pernah sama-sama mempeakan ya kan Dek. Kalau dulu juru minum raja itu kalau ketemu raja, kalau dalam kondisi mukanya aja mutung bisa mati ya sebenarnya kan gitu ya. Tapi akhirnya si Nehemia itu memiliki keberanian menghadapi raja karena dia terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Nah, Salomo juga kita baca ketika dia meminta hikmat kepada Tuhan, karena dia tahu Tuhan itu sumber hikmat kan gitu. Dan bahkan di Kolose 4 ayat 3, Efesus 6 ayat 20 dan banyak ayat lainnya ketika Paulus dan para murid-murid Tuhan Yesus itu ketika dalam pelayanan mereka tahu kok bahwa melayani menyampaikan Injil itu bukan hal yang gampang kan gitu ya kan. Bahkan mungkin antara hidup dan mati kan gitu dia. Mereka nggak akan berani kalau bukan adanya relasi yang dekat dengan Tuhan dalam doa. Bahkan Paulus mengatakan kan, doakanlah aku supaya aku dengan berani menceritakan Injil, dikatakan seperti itu. Banyak apa ya, Yesus sendiri mengatakan kan, berjaga-jaga dalam berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, kata Yesus kepada para murid-muridnya. Jadi orang yang menang terhadap pencobaan itu adalah orang yang tekun berdoa loh, bukan karena dia hebat. Secara apa ya, lebih hebat daripada yang lain. Tapi karena dia memiliki relasi yang apa ya, yang dekat dengan Tuhan. Mungkin dari sini ada timbul sih pertanyaan ya, karena kita tahu Bapak adalah sumber segalanya gitu, bahkan sumber hikmat, sumber segala yang ada, segala yang kita perlukan kayak gitu. Namun ada timbul pertanyaan, ketika pun kita sudah mengetahui bahwa Allah itu sumber segalanya,
apa sih kendala kita yang kita dapati untuk tetap, atau bahkan sering kita alami untuk tetap di dalam hal berdoa kayak gitu, untuk tetap taat berdoa gitu. Apa kendala yang kita alami? Bahkan bagaimana solusi kita mengerjakan atau mengatasi kendala yang tadi kayak gitu, ketika kita sudah tahu sumber segalanya itu adalah Allah, adalah Bapa kayak gitu. Dan pernah nggak sih kita merasa doa itu adalah hal yang membosankan kayak gitu? Mungkin boleh berbagi dari segi AKK, segi PKK, dan segi koordinasi. Nanti boleh kembali lagi dibagikan oleh Kak Afnita. Kayak mana sebenarnya kayak gitu. Mungkin boleh berbagi dari AKK deh, dari Clarita. Ya, untuk yang pernah kendala yang aku alami ya dalam hal berdoa. Dulu pernah buat komitmen sendiri, buat komitmen buat jam doa di jam 3 subuh gitu. Dan sedangkan perkuliahan itu menuntut waktu yang banyak di kampus, semisal di hari itu. Nah, jadi komitmen di jam 3 itu nggak tercapai. Nah, dari situ, udahlah, nggak betul pun ini, gak usah lah berdoa. Pernah di kondisi itu, Bang, gitu. Dan belajar lagi, bertanya lagi ke PKK, ke teman-teman. Di situ diingatkan, sebenarnya bukan di situ yang dilihat ketaatan kan, gitu. Nah, dari hal itu dilihat juga kemampuan kita gitu. Apa potensi yang kita miliki sebenarnya bisa bisa apa enggak di jam itu gitu. Sebenarnya kalau untuk orang-orang yang memang udah terbiasa di hal itu akan tetap terlaksana gitu. Tapi mengingat waktu juga yang berbeda-beda dan aku pribadi nggak mendapati bisa di jam itu gitu. Dan sampai di posisi yang ya udahlah, gak usah lah berdoa gitu untuk jadwal doa, untuk jam doa pribadi gitu. Nah, tapi yang diingatkan sebenarnya taat nggak mau mendoakan gitu, taat nggak mendoakan, mengingat orang lain di dalam doa kita gitu, mendoakan hal-hal lain gitu yang di luar dari diri kita gitu. Nah, jadi ada, kalau untuk solusi yang pernah aku pelajari dari kesalahan itu, sebenarnya lihat potensi, lihat kemampuan diri di jam berapa sih yang bisa gitu. Dan untuk mendoakan pun bagaimana memang benar-benar mendoakannya tidak dengan waktu yang ya kalau memang nggak bisa di sini, di waktu ini kan bisa gitu. Ada solusi lain, jangan terpatok dengan waktu itu gitu. Tapi Tuhan tetap mengarahkan, di jam ini bisa kok Clarita berdoa gitu. Jadi ada proses juga di hal itu gitu, dan ada kebenaran jadinya yang bisa aku dapati dari kesalahan itu gitu, dari kendala yang tadi kayak gitu. Itu sih Bang yang aku dapati, yang kendala yang Oke. pernah aku lalui. Dari Clarita deh, pertanyaan yang terakhirnya. Pernah nggak Clarita merasa bosan untuk berdoa? Satu kondisi pernah Bang, merasa bosan ya kayak tadi ya, kalau dalam hal penikmatan itu tadi ya, udah terus kok aku doakan, udah terus kok aku minta sama Tuhan gitu, tapi tidak mendapati sebenarnya apa yang mau kulakukan gitu. Pernah di kondisi yang berdoa ya memang berdoa, hanya ya sebatas berdoa gitu aja, nggak ada penikmatan tadi kayak gitu. Pernah mendapati hal itu gitu. Tapi tentunya bukan diam di situ ya, bukan diam di kondisi yang bosan tadi, karena ingat lagi kalau janji Tuhan tidak akan terlambat, tidak akan terlalu cepat, tapi tepat pada waktunya kayak gitu. Mengingat hal itu lagi sih. Oke, terima kasih Clarita udah boleh berbagi. Mungkin boleh deh dari segi koordinasi ya, Komisi Doa dan Keuangan, dari Jozor boleh berbagi deh. Halo Jor, boleh di-unmute? Kedengaran Bang? Oke, kedengaran.
Kalau dari kendala yang kuhadapi dalam hal berdoa kayak gitu sih, masih terdapat kayak belum ada komitmen dari diri sendiri kayak gitu sih Bang. Dari dari diri sendiri juga kan. Dariku sih pernah kan buat ada jadwal buat jam 2 kayak gitu kan, biar ada yang mendoakan ini kayak gitu. Tapi pas hari-hari pertama atau kedua kan masih taat lah kayak gitu. Terus pas di hari ketiga dan selanjutnya lah, kadang juga kayak ada godaan itu kayak gitu, kayak ada keinginan daging buat udah ditetapkan waktunya tapi kayak menunda-nunda gitu kayak gitu Bang. Jadi juga dalam kendala juga yang dihadapi ada sih dari keinginan daging juga kan kayak gitu, dari hati sih, dari dalam hati kan udah ada yang uh, apa ya udah ada kayak memberikan kita suara kayak gitu untuk melakukan itu, tapi dari keinginan daging kita kadang jadi kayak nggak peka akan suara itu kayak gitu, jadi lupa. Terima kasih Jazor udah berbagi. Mungkin dari Kak Haryati, Kak, boleh berbagi juga. Oke, ini terkait kendala dan bagaimana mengatasi ya. Satu hal yang harus kita pahami juga tentang kendala ini ya, kita ini masih di dunia dan ya pasti aku pikir setiap orang pernah mengalami kendala sih gitu. Tapi dan hal yang kita pahami juga sebenarnya dalam berdoa ini adalah kita sedang berperang sih, peperangan rohani. Dan hal yang harus kita ketahui juga hal yang nggak disuka iblis juga itu anak-anaknya yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, anak-anak Tuhan yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Ya, salah satunya berdoa gitu kan. Dan pasti ada banyak cara iblis untuk mempengaruhi kita untuk tidak menikmati doa kita lah, untuk mempengaruhi kita untuk malas berdoa lah. Itu adalah salah satu cara si iblis sih sebenarnya, cara untuk mempengaruhi kita. Itu hal yang harus kita pahami gitu. Dan ketika kita sadar itu, ya ini sih ya kita meminta minta kerendahan hati sama Tuhan untuk melawan itu, karena kita tahu itu sebenarnya pekerjaan iblis. Dan seperti pernah buku yang kubaca gitu kan, anak Tuhan, orang yang ditakuti iblis itu adalah salah satunya adalah orang yang tekun berdoa, karena dengan tekun berdoa dia dekat dengan Allahnya kayak gitu. Itu harus yang kita pahami, hal yang harus kita ketahui kayak gitu. Itu sih kendalanya biasanya gitu yang sering dialami dalam berdoa. Kemudian cara mengatasi ya, ketika aku mengalami kendala itu, ya itu sih cara mengatasi ya, minta kerendahan hati sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan untuk tetap bisa memiliki koneksi yang baik kayak gitu. Dan bersyukur ya Tuhan yang memang memberikan kekuatan sih. Pengalaman yang kurasakan ya ketika aku bergantung, ketika aku meminta kekuatan sama Tuhan untuk menikmatinya, ya memang menikmati sih kayak gitu. Dan pernah nggak bosan berdoa gitu ya? Pernah lah gitu. Apalagi sebenarnya akhir-akhir ini pun pernah aku di satu titik, Tuhan dari tahun-tahun kemarin pun aku mendoakan ini, tapi nggak adanya kau kerjakan kayak gitu. Tapi sebenarnya dalam berdoa ini pun kita harus sadar diri sih gitu, siapa kita dan siapa Allah kita. Kita harus mengenal siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Allah kita itu. Dan ini sih ya di titik kayak gitu sebenarnya, di titik tetapnya berdoa, tetap, tapi bosan bilangnya gini, "Tuhan aku bosan membilangnya di samamu," kayak gitu. Tapi itulah, Allah kita itu Allah yang apa sih, Allah yang sangat lembut berbicara sama kita kayak gitu, Allah yang mengerti sih kayak mana kondisi kita, dan bersyukurnya ya Tuhan yang terus memimpin, Tuhan yang menuntun ya lewat saat teduh, lewat Bible reading ya Tuhan tegur gitu. Yang apa sih ketika bosan itu ya ada evaluasi diri yang kudapati gitu. Evaluasi diri misalnya ya
siapa sih yang berdaulat Haryati dalam hidupmu? Ya Tuhan menegur seperti itu sih. Dan pada akhirnya ya itu kembali lagi bisa menikmati doa itu. Karena sebenarnya kadang ketika bosan itu juga di titik bosan itu pada saat itu aku mengandalkan diriku dalam berdoa. Aku menuntut Tuhan sih kayak gitu. Itulah evaluasi diriku ketika aku bosan gitu. Oke, makasih Kak Ati. Dari Kak Afnita, boleh Kak berbagi terkait bagaimana sebenarnya apa yang harus kita kerjakan ketika kita mendapati kendala untuk berdoa gitu. Apa sebenarnya yang harus kita kerjakan kayak gitu Kak? Boleh berbagi Kak? Jadi poin yang pertama yang harus seperti bilang si Haryati tadi, ada beberapa poin sih. Yang pertama harus kita materikan di dalam diri kita ya, bahwa memang daging kita ini musuh kita deh sampai kita mati gitu loh. Nggak akan pernah dia senang ketika kita mengerjakan hal-hal yang rohani, yang gitu dia. Maka dikatakan latihlah dirimu beribadah, kan gitu dia kan. Itu harus kita pahami kan gitu. Aku ingat kali, aku lupa ya Bang Tiopan atau siapa yang bilang itu, tapi aku ingat sekali deh puluhan tahun yang lalu lah itu ya, ketika pertama kali mahasiswa gitu kan. Jadi KS Nilai Baho, nah KS Nilai Baho kenal ya, staf perkantas. Dia bilang seperti ini, ketika kamu mendapati dirimu sedang tidak ingin berdoa, berdoalah dikatakan. Karena saat itu si iblis sedang menyerang kan gitu. Sebenarnya ketika kamu sedang tidak ingin berdoa, harus kita lawan, bahwa kita harus berdoa gitu. Karena kita sedang mengalami peperangan rohani ya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kenapa juga banyak orang malas berdoa? Yang pertama, yang kedua itu karena dia belum memahami arti doa yang sebenarnya itu gitu. Tapi harus kita, seperti karena sudah kita PA-kan tadi ya, ternyata impact daripada doa itu luar biasa ya, karena dia Allah sumber segala sesuatu kan gitu. Akhirnya kita melihat bahwa kita nggak bisa hidup sendiri tanpa bergantung kepada Allah sang sumber itu kan itu. Yang ketiga adalah itu di bahan PA yang tentang doa ya. Kakak ingat kali kalau abang kelompok kakak selalu katakan berdoa itu bukan mencari waktu, tapi menyediakan waktu ya. Kalau dikatakan mencari waktu, nggak akan selalu bilang nggak sempat kan gitu, karena banyak hal yang lain yang dikerjakan. Walaupun memang kita tahu bahwa doa itu kan 24 jam ya, bukan hanya karena harus tutup mata, lipat tangan, duduk baru berdoa kan gitu. Di angkot pun kita bisa berdoa kan gitu ya. Dimanapun kita bisa berdoa. Tapi memang ada waktu doa yang khusus ya. Doa yang khusus Tuhan katakan masuklah ke dalam kamarmu, itu menggambarkan adalah ada waktu spesial yang kita sediakan memang berkomunikasi secara intim dengan Tuhan kan gitu dia. Jadi memang harus sediakan waktu kan gitu dia, harus melatih diri kita untuk beribadah. Terus yang keempat adalah yang pengalaman kakak ya. Selalu kakak ingatkan dalam diri kakak bahwa cinta pertamaku Tuhan Yesus gitu loh, Dek. Jadi yang pertama gitu kan, udah sama pacaran yang pertama Tuhan Yesus lah kan gitu. Karena Yesus juga selalu, Tuhan pun di Kidung Agung itu kan, kenapa ada Kidung Agung itu kan adalah merupakan suatu perumpamaan ya, bagaimana hubungan lelaki dan perempuan yang saling mencintai kan gitu ya. Jadi sama, kita adalah pengantinnya Allah kan gitu ya. Seperti si Jeffrey lah, pernah nggak bosan ketika mau bertemu dengan pacarnya? Nggak pernah kan deh. Belum punya pacar ya kan deh. Belum Kak, belum. Tapi pernah jadi cinta kan? Pastilah ya. Kalau orang jatuh cinta, lihat sendalnya ibu senang kita kan, Dek. Lihat rumahnya. Benar nggak kan gitu kan? Oh itu rumahnya kan, lihat rumahnya. Iya betul. Lihat rumahnya pun senang kita kan, sengaja kita lewati gitu kan supaya takut ketemu. Jadi itu tips dari kakak sih, selalu ingatkan, dia kan cinta pertamaku kan gitu ya kan. Nggak boleh orang lain melebihi cintaku kan gitu. Nah yang kelima adalah untuk melatih diri beribadah, selain tetapkan waktu, buat apa deh? Buat memang list mau didoakan itu apa kan gitu. Kayak kakak sekarang itu kan, contohnya sih kayak kakak sendiri ya, melatih diri beribadah kan itu kan peperangan ya kan, nggak boleh kalah kan gitu kan, harus kita lawan baik kemalasan, baik apapun ya kan. Karena kita kan akan melihat deh, justru orang yang tekun berdoa akan melihat bahwa dia tidak akan sejahtera ketika dia tidak berdoa.
Karena dia tahu bahwa sumber sukacitanya adalah Tuhan sendiri kan gitu. Kakak sendiri lah contohnya, lihat nggak ini glow bag ini dek, ini baru aku beli ini. Lihat ya. Iya Kak, lihat. Nah, akhirnya selama ini kan kalau kakak berdoa itu kan apa namanya, ada buku tapi berdoa ya. Jadi berdoa satu hari satu bangsa kan gitu. Aduh, kalau buka-buka masih buka buku lebih repot kan gitu kan. Kayaknya enak lah sekali hiasan. Jadi kemarin kakak order dari online ini dekku. Tujuannya adalah supaya berdoa untuk bangsa-bangsa. Jadi kan, aku hari ini berdoa untuk India lah gitu kan. Jadi aku lihat, aku pegang gitu kan. Jadi kayak pegang India. Aku nggak ke India tapi aku bisa, hatiku bisa sampai ke India, berdoa untuk India. Jadi aku akan beli globe ini adalah karena rindu untuk berdoa bagi bangsa-bangsa gitu loh dekku. Jadi biasakan diri kita, nanti akan kita bahas ya, berdoa tidak egosentris, nanti akan next yang berikutnya ya kan gitu. Jadi buat list topik doa kayak gitu. Ya, ada yang ingin menambahi lagi? Dari Clarita sama Jojor ada, Dek? Kalau dari aku teringat ada ucapan syukur lagi sih, teringat untuk penebusan gitu, keselamatan yang sudah diterima gitu, dan kerajaan surga itulah yang menjadi bagian kita gitu. Teringat akan hal itu lagi saja Bang. Iya. Oke. Ya Kak, dikembalikan Kak. Oke, nah sampailah kita kepada yang berikutnya ya. Oh, belum, masih ayat 9 ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, kita akan melihat apa impact yang berikutnya yang luar biasa ketika kita berelasi dengan Allah gitu. Jadi kalau kita baca di Matius 6 ayat 9c ini kan, dikuduskanlah namamu, ini menggambarkan bahwa memang dalam doa itu kita diingatkan kembali bahwa Allah itu memang Bapa kita gitu. Tapi diingatkan oleh Tuhan Yesus, tapi adalah Bapa yang kudus gitu ya. Jadi bukan jadi sembarangan kita akan datang kepada Bapa itu. Jadi kalau kita lihat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ya, karakter Allah yang paling sering ditonjolkan adalah Allah yang kudus. Gitu. Ketika memperkenalkan dirinya pun selalu katakan aku adalah Allah yang kudus gitu. Dalam beberapa ayat ya, kuduslah kamu sebab aku kudus dikatakan. Sebabnya walaupun saya hanya menuliskan sebagai contohnya itu adalah Yesaya ya. Ketika dia bertemu dengan Allah itu, ya Yesaya, Daniel, kan itu Musa, ya dan banyak nabi-nabi dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ya. Bahkan si Paulus sendiri kan ketika melihat cahaya dari Allah kan tersungkur dan dia mati karena itu Allah sedang menonjolkan kekudusannya gitu. Dan Yesaya sendiri pun ketika berhadapan dengan Allah dalam penglihatan di bait suci, dia akhirnya tersungkur kan gitu ya. Karena dia tidak mampu melihat kekudusan Allah. Jadi menggambarkan di sini dekku impactnya apa? Ada dua sebenarnya itu. Yang pertama dengan melalui intimasi dengan Allah gitu ya. Kita semakin mengenal Allah yang kudus itu dekku. Allah yang kudus, akhirnya kita semakin menghormati dia, semakin mengagungkan dia, dan impactnya adalah Allah itu menguduskan kita, semakin mengalami pengudusan yang terus menerus kan gitu dia. Coba lihat ketika kenapa si Daud jatuh ke dalam dosa. Karena biasanya kan intimasi sama Tuhan dia kan, tapi saat itu dia nggak intimasi sama Tuhan. Akhirnya nggak punya kekuatan dia untuk akhirnya yang menang atas dosa kan gitu. Dan beberapa tokoh yang lainnya dan beberapa raja-raja kita lihat jatuh karena ketika mereka tidak memiliki intimasi dengan Tuhan, ya akhirnya nggak bisa menjaga hidupnya kudus. Akhirnya hidupnya mengecewakan Tuhan. Ya, akan mengalami pengudusan, ya, dari hari ke hari akan semakin dikuduskan, semakin dikuduskan. Itu dia Dek. Kembalilah kepada moderator. Oke Kak. Mungkin ini sih Kak. Ada pertanyaan sebelumnya. Mungkin boleh Kakak membagikan kepada kita semua. Penting nggak sih kita berdoa saat kita merasa hidup kita sedang baik-baik aja, sedang aman-aman aja, tidak ada masalah kayak gitu. Atau bahkan apakah pandemi ini menjadi kendala bagi kita untuk tetap berdoa kayak gitu. Jadi mungkin boleh berbagi Kak untuk kita. Oh, iya. Nah, dalam segala keadaan kan harus berdoa kita ya. Dalam segala keadaan berdoa kita. Karena kita baik pun bukan karena kekuatan kita kan. Kebaikan kita itu kan bersumber daripada Tuhan sendiri kan gitu. Nah ini ya bagus juga pertanyaannya ya, dia artinya gini dia. Jangan jadi sombong kan gitu ya.
Bedakan deh, pernah nggak kalian merasa ketika pertama kali jadi MC, bagaimana kalian berdoa ketika MC pertama kali dibandingkan MC yang ke-10 kali? Ketika pertama kali MC kan, aduh kayaknya bergantung kan sama Tuhan kan, ya kan, Tuhan tolong apa aku bilangnya, kan gitu ya, pertama kali gitu. Lama-lama kan udah terbiasa kan, akhirnya bergantung kepada siapa? Akhirnya bergantung, aduh biasa kok gitu ya kan. Akhirnya kebergantungan sama Tuhan berkurang kan. Akhirnya memang tanpa sadari, itu tipis loh bedanya deh antara bergantung kepada Tuhan dan bergantung kepada diri sendiri kan. Itu kan yang Tuhan marah deh kepada si Daud itu deh kok. Ketika kenapa Daud menghitung pasukannya, Tuhan marah kan, maka Tuhan langsung membuat tulah kepada bangsa Israel waktu itu. Ketika Daud menghitung pasukannya, selama ini kan dia bukan bergantung kepada kekuatan pasukannya dia, kayak Tuhan, aku maju nggak berperangnya? Maju, kalau Tuhan maju dia. Kalau Tuhan bilang enggak gitu kan. Tapi lama-lama dia berpikir, udah hebatnya pasukanku, udah berapa daerah kok kami kalahkan kan gitu ya kan. Udah kami kalahkannya ini, kami kalahkannya. Jadi tanpa sadar akhirnya dia bergantung kepada pasukan yang dia punya. Maka disuruhnya anggotanya kan, coba hitung dulu udah berapa jumlah tentara, udah berapa ini, ada kesombongan di dalam diri dia kan gitu ya. Jadi hati-hati ya dalam hal itu deh. Justru kita semakin lebih baik, semakin rohaninya semakin kuat, ya harus semakin bergantung kepada Tuhan kan gitu. Dalam kondisi justru satu, yang kedua juga justru dalam kondisi sangat jatuh sekali pun datang sama Tuhan lah, karena kan hanya dia yang menjadi sumber pemulihan kita kan. Nah, terus yang ketiga adalah masa pandemi ini, kakak sendiri pun ya memang ini nggak hal yang mudah ya gitu, tapi satu hal yang kita yakini bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa seizinnya Tuhan gitu ya. Walaupun mungkin banyak kesedihan, tapi itu yang kita imani gitu. Kita nggak tahu apa rencana Tuhan di balik itu. Seperti kakak bilang tadi juga sama si Haryati di awal ya. Mungkin ada banyak dampaknya. Pertama, supaya akhirnya meruntuhkan kesombongan manusia kan, datang sama Tuhan kan gitu. Yang kedua mungkin, kalau tadi kakak bilang sama Haryati ya, mungkin kalau nggak karena ke pandemi ini, kita nggak memaksa diri kita menggunakan teknologi untuk melayani deh. Itu dari apa? Dari kakak ya, atau ada tambahan dari adik-adik lain lah bisa. Iya, atau ada dari narasumber kita yang mau membagikan, penting nggak sih kita berdoa ketika hidup kita terasa aman, hidup kita terasa baik-baik aja, tidak ada masalah. Bahkan, apakah pandemi ini menjadi sebuah kendala atau alasan bagi kita untuk tidak tetap berdoa atau taat menikmati doa kita? Ya, mungkin aku boleh menanggapi. Kalau dibilang di Alkitab berjaga-jagalah di dalam doa ya, kayak gitu. Dalam arti ya, kalau berjaga-jagalah dalam doa ya setiap waktu, setiap saat, tidak memandang baik atau tidak memandang tidak baiknya, kayak gitu. Dan satu hal yang juga kita pahami, kenapa kita mengatakan baik kayak gitu. Sebenarnya ya baik nggak baik kita harus bergantung penuh sama Tuhan, kayak gitu. Terus apa sih, kadang aku kalau bilangkan kita merasa baik itu sebenarnya itu kita di dalam titik kesombongan rohani sih, kayak gitu. Kenapa kesombongan rohani? Yaitu pengandalan akan Tuhan itu gitu. Nggak bergantung sama Tuhan kayak gitu. Baik yang kayak mana sih sebenarnya kayak gitu. Terus hal yang kita pahami juga ya hati-hati ketika kita merasa baik-baik aja, hati-hati kita merasa kita misalnya apa ya, tidak tidak perlu gitu ya, karena tidak perlu Tuhan kayak gitu kan, hati-hati. Karena ya kalau dibilang di Alkitab, awal dari kejatuhan itu adalah tinggi hati kayak gitu, sombong kayak gitu. Itu sih harus yang kita pahami. Jadi ya penting kayak dibilang di awal tadi ya, doa itu adalah hal yang vital kayak gitu. Dikembalikan Kak sama Kak Afnita. Kita lanjut pada berikutnya ya, dari Matius. Kedengaran, Dek? Dengar Kak, dengar. Iya, karena sini agak hujan ya. Sampai kita kepada Matius 6 ayat 10b ya, datanglah kerajaanmu ya. Jadi di sini adalah Yesus sedang mengajarkan ketika ayat yang ke-9 tadi sudah mengajarkan kita ya tentang banyak hal. Nah, sampailah kita kepada isi doa itu ya, tentang permintaan gitu.
Di sini hebat ya, permintaan pertama itu adalah teosentris gitu dia, nggak egosentris ya. Jadi menggambarkan bahwa Allah yang kudus adalah Allah yang juga raja, ya. Artinya Allah yang memiliki otoritas penuh yang harus ditaati. Dan tugas orang percaya adalah memperluas kerajaan Allah. Jadi ada 2 poin di sini deh. Yang pertama adalah mengingatkan dia adalah raja, berarti kita harus taat ya pada raja itu kan gitu. Yang kedua kita ingatkan kembali bahwa datanglah kerajaanmu, menggambarkan bahwa itu teritorial ya, bahwa tugas kita sebagai orang percaya, tugas kita adalah memperluas kerajaan Allah. Jadi hubungan kepada amanat agung yang ini sebenarnya kan gitu ya. Jadi ini juga sangat penting deh, ketika kita berdoa jangan langsung kepada egosentris, Tuhan iniku, makanya akhirnya udahlah Tuhan nggak kau kasih pun gitu ya. Karena Tuhan bilang orang kau minta itu kan ada kan kita bahas PTJ ya, yang kau minta itu hanya kepuasan dirimu kata Tuhan kan. Jadi ini Tuhan Yesus sudah mengajarkan para murid gitu, bahwa permintaan kita yang pertama kepada Tuhan itu apa ya, dalam doa itu janganlah egosentris kita, tapi kepada teosentris kan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa hubungan doa itu dengan memperluas kerajaan Allah dan pelayanan mahasiswa kan gitu ya kan. Jadi diingatkan kita kembali akan visi kita di dunia ini deh. Nah, ingatkan kita akan visi misi kita di tengah-tengah dunia ini sendiri. Gitu. Ketika kita katakan datanglah kerajaan. Ada nggak kolerasinya dengan pelayanan mahasiswa yang sedang kita kerjakan sekarang? Oke. Ya kembalilah pada moderator. Oke. Mungkin tadi kan pertanyaan dari Kak Afnita, apa peranan doa itu bahkan dalam pelayanan yang kita kerjakan gitu. Mungkin boleh berbagi dari Clarita, tadi boleh berbagi. Apa hubungan doa dengan memperluas kerajaan Allah dan pelayanan mahasiswa gitu? Ya, yang aku dapat ya, kalau doa ini benar, kalau tadi tentang visi itu, amanat agung tadi untuk memperluas kerajaan itu, Allah yang menaruhkan itu ke dalam diri kita masing-masing gitu, yang menjadi orang yang percaya, orang yang telah diselamatkan, dan menjadi bagian kita untuk kembali memberitakan itu kepada orang lain. Nah, yang menjadi dasar bagi kita itu ya doa tadi gitu, dan itulah awalnya kita untuk bergerak gitu, karena dari doa tadi kita menyatakan ya keterbatasan kita, menyatakan bagaimana memang benar yang mau kita lakukan itu hanya untuk Allah kayak gitu. Dan doa itu yang menolong kita untuk benar-benar keluar dari zona nyaman kita tadi dan berani memberitakannya gitu. Dan itu hubungannya untuk memperluas kerajaan Allah, untuk hubungannya ke pelayanan mahasiswa yang kita kerjakan sekarang gitu. Itu sih Bang yang aku dapat. Mungkin tadi kan udah dibagikan juga ya. Apa hubungan doa dengan memperluas kerajaan Allah dan pelayanan mahasiswa kayak gitu. Jadi udah berbagi juga tadi, ya doa adalah fondasi kita, dasar kita untuk bergerak mengerjakan pelayanan kita kayak gitu. Doa adalah sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Allah, penyerahan pelayanan kita kepada Allah. Gitu. Apa yang kita kerjakan ya kita serahkan kepada Allah gitu. Biarlah Allah yang tetap berotoritas memelihara dan memperbaiki setiap hal yang akan kita kerjakan di pelayanan kita. Mungkin masih ada Kak yang berbagi lagi dari Kak Afnita. Ya, siapa saya sekarang? Iya Kak. Oh iya. Oke, sorry ya. Jadi sebagai kesimpulan dari apa ya, datanglah kerajaanmu ini, ya memang diingatkan kembali kepada kita ya, bahwa isi doa kita pun jangan kepada banyaknya egois ya, tapi ya kepada apa namanya, kepada memperluas kerajaan Allah, mendoakan orang lain lah, gitu kan, jiwa-jiwa. Kakak baru tadi pagi baru dengarkan khotbah Pak Tong ya, memberkati sekali sih. Jadi Pak Tong bilang seperti ini, saya sangat jarang sekali berdoa, Tuhan ini kula, kata Pak Tong ya. Itu memang bukan salah ya berdoa untuk minta kebutuhan kita gitu kan. Tapi Tuhan kan bilang,
carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan tambahkan kepadamu, kan gitu. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan itu tanpa diminta pun kebutuhannya, Tuhan tahu kok apa kebutuhan kita. Tapi yang paling utama itu adalah seperti yang kita pertama ini, mintalah apa yang Tuhan yang apa ya, yang pertama itu yang Tuhan mau kita kerjakan itu, yaitu memperluas kerajaannya gitu, seperti yang kita kerjakan sekarang ya. Justru permintaan pertama kita itu adalah itu, Tuhan berikan aku kekuatan mengabarkan Injil, berikan aku ini gitu. Yang lain Tuhan peduli kok dengan kebutuhan kita gitu ya. Nanti kan itu ada permintaan yang berikutnya ya kan gitu ya. Tapi yang menjadi sentral ketika kita berkomunikasi dengan Allah itu adalah segala doa kita, ucapan syukur kita, permohonan kita haruslah kepada itu ya. Yang lebih utama itu adalah memperluas kerajaan Allah kan gitu ya. Makanya nanti kalaupun kalian mencari teman hidup, ya kan? Carilah partner. Tuhan kasih aku partner yang sama-sama bisa bergandengan tangan memperluas kerajaan Allah. Kan itunya yang harusnya kan. Iya, Kak. Iya, itu dia syarat utama kan. Jadi visi keluarga terbentuk pun nanti pacaran pun ya memang tujuannya untuk memperluas kerajaan Allah ya kan. Jadi kalau dia bukan partner yang pas untukmu untuk memperluas kerajaan Allah, ya singkirkan aja dia ya kan, cari yang lain. Karena dia bukan partner kerja ya. Itu sih Dekku. Oke lanjut Dek. Iya Kak, lanjut Kak. Oke lanjut ya. Jadi sampai kita kepada permintaan yang kedua gitu ya, yaitu Matius 6 ayat 10b. Tadi katakan, datanglah kerajaanmu, sekarang jadilah kehendakmu. Jadi di sini ada kakak kutip sih dari seorang pembicara, dikatakan seperti ini, doa tidak dipandang sebagai tindakan memaksa Allah bertindak, tetapi sebagai penyerahan diri agar jadilah kehendak Allah dan datanglah kerajaannya. Jadi kakak kutip juga ada beberapa ayat ya. Pertama ketika Daud dituliskan dalam kisah para Rasul 13 ayat 36a dikatakan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dan bahkan Yesus sendiri pun ketika dia berdoa di Getsemani kan, dia memang punya permintaan kan Yesus ya. Tuhan jikalau mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi kan gitu. Jadi menggambarkan di sini bahwa doa itu bukan memaksa Allah untuk melakukan apa yang kita mau kan gitu. Tapi justru mempersiapkan diri kita untuk mengerjakan apa yang Allah mau kehendaki gitu. Nah, pertanyaan bagaimana jika kehendak Allah nggak sama dengan kehendak kita? Tapi yang pasti kan Allah yang tahu mana yang terbaik ya. Kehendak Allah tidak pernah salah kan gitu ya. Seperti yang selalu menjadi pegangan kita ya. Jawaban doa ada 3 kan? Iya, tidak dan tunggu kan gitu ya. Jadi kalaupun tidak ya itu kehendak Allah yang terbaik. Kalaupun tunggu ya itu kehendak Allah yang baik kan gitu. Kalaupun iya itu pun kehendak Allah yang baik kan gitu dia. Jadi langsung aja ya kepada komitmennya kali ya Pak Moderator ya. Iya. Atau mungkin kepada moderator. Iya. Mungkin bolehlah nanti sembari menyatakan komitmennya dalam hal berdoa ya. Tapi yang pertama mungkin boleh dibagikan bagaimana kondisi kehidupan doanya selama sebulan terakhir ya dari narasumber kita, mungkin boleh dibagikan. Dari Clarita deh, boleh berbagi? Oke Bang, untuk 1 bulan terakhir ada banyak proses sih. Di bulan ini juga ada pergumulan sebenarnya tentang PKL kami gitu. Dan puji Tuhannya di 1 bulan Tuhan pimpin itu mendapati pekerjaan Tuhan yang ya luar biasa lah gitu. Terjawablah doa-doa yang sebelumnya gitu. Karena orang lain dari jurusan kami itu udah selesai lah PKL gitu. Atau yang ada yang baru mulai gitu. Dan kami ada beberapa kelompok yang belum sama sekali karena mengejar juga waktu untuk kuliah udah mau dimulai gitu. Dan Tuhan kasih waktu yang tepat, Tuhan kasih tempat yang memang benar harus memacu kami ya belajar lagi gitu. Apa ya? Ternyata nggak cukup loh cuman yang dulu itu dipelajari, ternyata harus diulang lagi kayak gitu. Banyak gitu. Bersyukur sih mendapatkan hal itu. Tapi dari hal inilah
terus merasakan kerinduan benar-benar ketergantungan itu harus berrelasi dengan intim tadi gitu. Dan melihat buahnya yang Tuhan kerjakan, melihat kuasa Tuhan itu semakin terus merindukan kayak gitu. Dan 1 bulan ini menikmati sih bagaimana Tuhan bekerja kayak gitu. Menikmati untuk kuasa Tuhan yang ya terlihat nyata lah kayak gitu. Terima kasih. Boleh dibagikan Dek untuk komitmen ke depan dalam hal berdoa? Untuk komitmennya, aku bersyukur sih tergabung di podcast ini gitu. Sebenarnya mungkin beberapa kali udah pernah lah ikut pengisian tentang jam tentang doa gitu. Dan kali ini terlibat langsung gitu di dalam podcast ini. Gitu. Dan banyak sih diisi gitu, diingatkan lagi bagaimana doa itu tentang diri, pengenalan diri dan Tuhan gitu, dan di dalam doa itu seperti apa gitu. Dan menjadi komitmen sih tadi hal yang dibukakan lagi tentang kendala di doa tadi. Aku menyadari, oh iya ya, aku pernah berdoa yang kayak Kak Haryati tadi bilang, aku berdoa itu nggak fokus gitu. Ya berdoa sih, hanya pikiran kemana-mana gitu. Tapi teringat dengan kondisi itu dan ada komitmen kayak yang mungkin itu Kak Haryati udah punya pengalaman itu dan aku harus melalui itu juga gitu. Kayak mana memang peperangan ini gitu dan komitmenku kayak mana aku merendahkan diri lagi gitu. Rendah hati datang kepada Tuhan benar-benar fokus gitu dan enggak mengikutkan ya pikiranku mikirkan ini tapi memang betul-betul fokus di dalam hal berdoa itu gitu. Karena untuk hal waktu tadi kan tidak melihat kondisi, tidak melihat waktu 24 jam itu waktu kita bisa berdoa gitu. Dan itu menjadi bagianku untuk komitmen benar-benar fokus lah menikmati doa-doa. Oke, terima kasih Clarita. Semangat untuk mengerjakan komitmennya ke depan. Oke, Bang. Mungkin boleh berbagi juga dari Dek Jojor, Dek. Kondisi doaku sebulan terakhir pasti ada yang ada penikmatannya juga, ada yang keberjuangannya juga kan. Dan dalam hal tapi lebih banyak dalam hal menikmatinya juga sih. Ketika pun dalam pelayanan juga kan, di pelayanan banyak yang dikerjakan kayak gitu. Jadi dalam hal berdoa pun kita tetap setia kayak gitu tentang apapun yang kita kerjakan, semoga sejalanlah sama kehendak Tuhan itu kayak gitu. Komitmennya ke depannya semoga lah lebih komitmen juga dan menjadikan doa itu menjadi hal yang terpenting kayak gitu Bang untuk berrelasi sama Tuhan itu juga. Itu aja. Oke, terima kasih untuk Jojor. Semangat juga untuk mengerjakan komitmen yang lagi dari Kak Haryati, Kak. Kehidupan doaku sebulan terakhir ya. Apa sih bersyukur buat setiap doa-doa yang dinaikkan kayak gitu. Nggak bisa dipungkiri sih ada jatuh bangunnya, tapi bersyukur juga buat peran ya kita percaya ya, kita orang yang percaya, orang yang Tuhan selamatkan, bagian kita adalah menjadi pendoa syafaat sih bagi orang-orang sekitar kita, bagi orang-orang yang kita kasihi gitu. Kita harus itu harus yang kita pahami gitu, peran kita sebagai pendoa syafaat kayak gitu. Dan dalam sebulan terakhir ini ya masih tetap dinikmati, tapi nggak bisa dipungkiri juga ada di titik jatuhnya juga kayak gitu. Dan hal yang mau aku bagikan ya aku bersyukur buat setiap orang-orang yang kudoakan, ya Tuhan masih tetap bekerja sih, Tuhan masih memberikan menyatakan dirinya kepadaku lewat doa-doaku, lewat orang-orang yang kudoakan atau lewat apa yang kudoakan itu kayak gitu. Namun ada di satu titik aku pernah merasa Tuhan, aku udah lama mendoakan sesuatu ini atau dengan situasi sekarang kayak gitu kan. Aku bilang sama Tuhan,
Tuhan aku udah bosan bilangnya nih samamu, kenapa nggak kau dengar kayak gitu. Tapi masih tetap istilahnya kayak hopeless juga gitu sama Tuhan karena udah bosan bilangnya kayak gitu kan. Tetapi ya itu yang mau aku bagikan, Allah itu sangat romantis ya atau sangat lembut berbicara kepada kita ya. Ketika di titik itu pun Tuhan sebenarnya tidak diam gitu. Dia tahu bagaimana kondisi anak-anaknya gitu ya. Komitmennya itulah tetap berjuang atau tetap menikmati doa-doa itu dan ya mau Tuhan ubahkan sih gitu. Komitmenku ya mau Tuhan ubahkan lewat doa-doaku, lewat apa yang kudoakan sih. Karena satu hal yang kita pahami juga ya ketika kita berdoa kita adalah ya kita itu ada menjadi jawaban doa itu sendiri sih. Itu yang dibilang kakak tadi, hidup kita ditransformasi ya, diubahkan kayak. Ketika aku berdoa untuk adik-adik kelompok kecilku gitu kan, adikku mau bertumbuh gitu, ya siapa dulu yang bertumbuh ya kita kan kayak gitu. Bagaimana mereka bisa bertumbuh ya itu ya kita yang aktif dalam apa ya? Kita yang nggak pasif lah. Misalnya kita berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan pertumbuhan rohani sama adikku, tapi kita nggak ada yang kita kerjakan. Itu mustahil ya kayak gitu. Pasti kita peka sih ya, kita peka dengan suara Tuhan. Ya pasti Tuhan menyingkapkan doa untuk apa namanya? Misalnya ya untuk seseorang juga gitu. Ya sebenarnya kita yang ditransformasi, misalnya entah keluarga, entah untuk masa depan. Sebenarnya ya pola pikir kita yang sebenarnya diubah ya. Komitmenku ya mau diajari Tuhan sih di dalam berdoa ini gitu. Mau Tuhan ubahkan menjadi jawaban doa itu terlebih dahulu kayak gitu. Oke Kak, terima kasih. Mungkin boleh berbagi juga ya dariku moderator terkait kondisi kehidupan doaku selama 1 bulan terakhir dan juga komitmen ke depan kayak gitu. Kalau bercerita terkait dengan kondisi kehidupan doaku 1 bulan ini, ada sih posisi di saat sangat berjuang ya. Aku pernah merasa Tuhan aku sedang tidak baik Tuhan. Kenapa aku harus tetap berdoa gitu? Kenapa aku harus tetap mendoakan kondisi-kondisi ini gitu? Namun kembali lagi aku mengingat ada orang yang pernah berkata atau mengatakan orang-orang boleh menolak kehadiran kita, namun orang-orang tidak bisa menolak doa-doa kita kayak gitu. Oke, mungkin sudah banyak yang kita boleh sama-sama berbagi, bahkan kita boleh sama-sama boleh sama-sama mendapati juga, bahkan saling kembali lagi dikuatkan atau kembali lagi diteguhkan, bahkan diperingati kembali ya dalam setiap hal yang sudah kita bagikan terkait doa gitu. Ya kita tahu seberapa pentingnya itu doa. Ya doa adalah hal yang paling penting terhadap kita kayak gitu, di mana ya kita bergantung kepada Allah. Dengan kita berdoa berarti kita sedang mengandalkan Allah kayak gitu. Namun ketika kita sedang tidak berdoa, sama saja kita sedang mati secara rohani ya. Gitu. Jadi mungkin sudah banyak juga yang dibagikan oleh narasumber, bahkan dari pembicara juga dari Kak Nita dalam diskusi firman sudah begitu banyak atau begitu dalam juga dibahas terkait doa dan mengajak kita untuk tetap berdoa dan menikmati doa-doa kita kayak gitu. Dan mungkin sebagai perenungan bagi kita, mungkin dari moderator boleh untuk mengajak kita sama-sama merenungkan apakah memang doa sudah menjadi kebiasaan kita atau bahkan gaya hidup kita atau bahkan kebutuhan kita kayak gitu. Jadi tetaplah kita bergantung kepada Allah melalui doa-doa kita, menyerahkan diri, bahkan menyerahkan segala hal yang kita kerjakan di dalam doa kita kayak gitu. Dan jangan lupa juga mungkin setiap komponen pelayanan UPF MIPA, Farmasi dan Fasilkomte yang sudah mendengarkan podcast ini, mari sama-sama mengambil komitmen di dalam berdoa supaya tetap taat berdoa dan mengerjakan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita inginkan kayak gitu. Mungkin kita akan menutup podcast kita ini
Namun sebelumnya, moderator boleh mengingatkan kembali untuk AKK dan setiap komponen pelayanan yang sudah menonton, jangan lupa mengisi link yang akan dicantumkan di deskripsi nanti, supaya kita pun boleh sama-sama mengevaluasi apa yang kita dapati dan apa yang menjadi komitmen kita ke depan. Terima kasih juga untuk narasumber dan juga kepada pembicara kita, Kak Nita. Terima kasih sudah memimpin dan membagikan firman juga kepada kita. Untuk Clarita, terima kasih juga dari AKK ya yang berbagi terkait kondisi tadi, dari Jojor juga, dari koordinasi, bahkan juga dari Kak Haryati, dari segi PKK ya, yang akan tetap mengerjakan komitmen kita, kayak gitu. Kita tutup di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika Engkau mempercayakan kami menjadi orang-orang yang boleh sama-sama berbagi, sama-sama memperhatikan dan fokus mendengarkan ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk kembali lagi mengerjakan komitmen kami dengan secara sungguh-sungguh ya Bapa. Ajar kami ya Bapa untuk boleh tetap komitmen di hadapan-Mu untuk setiap hal yang telah kami nyatakan. Kasih juga ya Tuhan buat firman yang boleh kami. Terima kasih ya Tuhan buat setiap peneguhan, peringatan ya Tuhan yang boleh kami dapati dari podcast ini ya. Nanti ya Tuhan, setiap kakak PKK melihat dan sama-sama memperhatikan podcast ini, biar tetap mengambil komitmen ke depannya Tuhan untuk boleh bersandar kepada Engkau dan mengandalkan Engkau dikerjakan ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu menjalin relasi yang baik dengan Engkau dan selalu berdoa kami ya Bapa. Ajar kami apa yang Tuhan mau dan kami tidak hanya meminta apa yang kami, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami serahkan setiap kegiatan kami yang akan